Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 27. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang Durusila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli." Sahabat Kristus, konteks peristiwa tersebut terjadi ketika Saul masa-masa awal dinobatkan sebagai raja. Ketika tidak lama dia diurapi oleh Nabi Samuel untuk memimpin bangsa Israel. Sebagian besar rakyat Israel yang memang menghendaki adanya seorang raja setuju dengan kepemimpinan Saul. Mereka pun siap untuk mendukung apapun keputusan Saul. Namun, sebagaimana kehidupan yang tidak selalu mulus dan datar, demikian pula ada saja orang-orang yang meremehkan Saul. Orang-orang yang memandang sinis pada kemampuan Saul. Mereka melontarkan perkataan yang sinis dan nyinyir. Namun, langkah yang dilakukan Saul yaitu dia pura-pura tuli. Dia memilih untuk tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Dia terus melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dalam kehidupan kita pun demikian. Ada saja orang-orang yang akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Orang-orang yang berusaha untuk mengabaikan dan meremehkan kita. Kata-kata yang melemahkan iman akan ditujukan dengan tidak ada berhentinya. Kalimat yang menjatuhkan dan meremehkan akan terus diarahkan pada kita. Pernahkah Anda mengalami situasi yang demikian? Kalimat-kalimat yang sinis, nyinyir, bahkan terkesan mengolok dan memandang rendah bisa jadi sedang kita hadapi saat ini. Bukan saja dari orang yang jauh, tapi dari orang yang dekat sekalipun akan memandang rendah kemampuan kita. Kehidupan pribadimu akan dibicarakan, pekerjaanmu akan dijadikan bahan omongan, pelayananmu akan dibuat bahan gosip, keluargamu akan dijadikan sasaran pembicaraan yang tidak ada habisnya. Saatnya kita belajar untuk mempraktekkan jurus pura-pura tuli. Bukan berarti kita menolak nasihat atau teguran dari orang lain. Namun kita juga menjaga hati ini, supaya jangan dicemari oleh perkataan-perkataan yang mengandung sampah. Telinga ini harus ditebalkan, senyum ini harus dikembangkan, dan mulut ini harus ditutup, supaya tidak bereaksi salah. Sahabat Kristus, penting sekali untuk kita menjaga hati ini supaya tidak tercemar. Tidak semua perkataan orang lain harus kita dengar. Tidak semua tulisan yang diarahkan pada kita di media sosial harus kita baca. Tidak semua kata-kata harus kita keluarkan. Jaga hati dan tahan diri. Lebih baik mengarahkan diri pada Tuhan. Ambil sikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jalan saja. Kerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita saat ini. Lakukan saja apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Percayalah, suatu kali situasi akan berbalik baik pada kehidupan kita dalam waktu dan caranya Tuhan. Semua hal yang orang lain katakan pada kita tidak akan terbukti, sebab Tuhan yang membela dan menjaga langkah kita supaya tidak terjatuh. Jangan takut, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kami, menguatkan kami. Betapa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Sekalipun di sekitar kami ada perkataan, ejekan, sinis, sindiran, ataupun hal-hal yang lain yang melemahkan iman kami. Tapi kami mau belajar memandang kepada Tuhan. Memandang kepada kebenaran. Memandang kepada-Mu ya Tuhan. Maka disitulah kami akan menemukan keselamatan, pembelaan, pertolongan, dan penjagaan yang ajaib, sehingga langkah hidup kami tidak akan pernah tergoyahkan, langkah kaki kami tidak akan terjatuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Berikan kami kekuatan iman,
Berikan kami ketahanan ya Tuhan menghadapi hari demi hari yang tidak selalu mudah di hadapan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kasih setiamu yang ajaib itu kiranya menopang kami. Tidak pernah berhenti. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan pun tidak akan berkurang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari belajar untuk kita menebalkan telinga kita, mengembangkan senyum, dan melangkah dengan langkah kaki yang pasti. Sebab perkataan Tuhan lebih istimewa dari perkataan orang lain di sekitar kita. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.